Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wa salatu wassalamu ala sayyidi rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Seluruh jamaah, pendengar dan pemirsa kajian mingguan, yaitu mengaji kitab Nasyu'ihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah, selalu diberikan kebaikan oleh Allah, dan selalu diberikan rahmat dan ampunannya oleh Allah. Dan juga semoga orang tua kita, guru-guru kita, anak-anak cucu kita, keturunan kita, leluhur kita juga selalu diberikan rahmatnya oleh Allah, selalu diberikan kasih sayang dan cintanya oleh Allah. Alhamdulillah, setelah libur 2 kali pertemuan, pada hari Jumat ini Allah mentakdirkan kita untuk bisa bertatap muka kembali, meskipun hanya melalui media sosial, tapi insya Allah akan menjadi sebuah nilai amal ibadah yang akan menjadi penerang kita nanti kelak di alam barzah, di alam kubur, ataupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan juga alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita juga telah masuk pada bulan Rabiul Awal, atau bulan Maulid, atau bulan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita lebih semangat lagi, lebih giat lagi untuk bersolawat. Kita lebih giat lagi, kita lebih semangat lagi untuk meniru, untuk mencontoh beliau, dan kita lebih semangat lagi, lebih giat lagi untuk meneruskan dan mencintai para penerus-penerus beliau, yaitu para dzurriyyatun Nabi dan para ulama. Insya Allah dengan barokahnya sholawat kita akan mendapatkan syafaat, dan kita akan menjadi orang yang selamat fid dunya wal akhirat. Sebelum kita mengawali kajian kitab Nasyu'ihul Ibad, marilah kita membaca suratul Fatihah. Kita khususkan untuk sang pengarang kitab, yaitu Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Al-Fatihah. Amin amin ya robbal alamin. Baik, di pertemuan kali ini kita masih di bab kedua, yaitu di kalam yang nomor 20. Di sini tertulis seorang bijak mengatakan, ikmalul aqli ittiba'u ridwanillahi ta'ala wajtinabu sakhotihi. Orang bijak mengatakan bukti kesempurnaan akal adalah mengikuti keridhaan Allah Ta'ala dan menjauhi segala yang dimurkai Allah Ta'ala, atau menjauhi segala apapun yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Saya ulangi, ikmalul aqli ittiba'u ridwanillahi ta'ala wajtinabu sakhotihi. Kesempurnaan akal adalah ketika kita ridho akan takdirnya Allah, ketika kita ridho akan ketentuan Allah, dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Penjelasannya adalah, ketika seseorang yang memiliki akal adalah salah satu anugerah yang diberikan Allah kepada kita sebagai manusia, yang tidak diberikan kepada oleh binatang. Yang membedakan manusia dan binatang adalah manusia memiliki akal, dan hewan atau binatang tidak memiliki akal. Jadi kalau manusia tidak memiliki akal, berarti manusia itu sama aja seperti hewan. Maksudnya, ketika kita berpikir, ketika kita bertafakur, maksudnya ketika kita bertafakur dengan akal sehat kita, segala ketentuan takdir yang Allah berikan kepada kita itu adalah yang terbaik buat kita semuanya. Apa yang menurut baik untuk kita itu belum tentu baik untuk Allah. Maksudnya apa?
Contoh semisal begini, mungkin kita sekarang berada dalam kondisi yang memprihatinkan atau kita kondisi dalam keadaan miskin, tidak punya harta. Kita mengharapkan Allah memberikan kekayaan kita yang besar. Kita mengharapkan Allah memberikan kita sebuah jabatan. Kita mengharapkan Allah memberikan kita sebuah duniawi yang luar biasa. Dan Allah tidak mengabulkan itu. Kalau kita ridho, oh iya, Allah nggak ngabulkan aku menjadi orang kaya. Mungkin kalau seandainya saya menjadi orang kaya, mungkin saya bisa menjadi orang yang lupa daratan. Mungkin saya bisa menjadi orang yang sombong. Mungkin saya bisa menjadi orang yang sok. Karena terlalu banyak harta, akhirnya bermewah-mewahan, tenggelam dengan duniawi, dan melupakan akhirat. Itu jika orang memiliki akal dan iman. Makanya kenapa kita ditakdirkan miskin? Ini cara berpikir orang yang punya akal dan beriman. Karena Allah tahu posisi yang terbaik saat ini adalah kita mengikuti takdirnya Allah dan ridho dengan ketentuan-ketentuan Allah. Ditakdirkan miskin berarti Allah mencoba melimpahkan pahala-pahala kita melalui jalur sabar dan jalur ikhlas. Tapi kalau kita berontak dengan ketentuan Allah, kita protes dengan ketentuan Allah. Makanya ada kata cek yang mengatakan ojo kakean protes supaya orang stres. Karena orang-orang yang stres adalah orang-orang yang kebanyakan protes. Ojo kakean protes supaya orang stres. Sing stres orang-orang yang kan protes. Saya ulang lagi. Jika kita tidak bisa memikirkan akal kita atau kita berontak, akal kita berontak dengan ketentuan-ketentuan Allah, ketika apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan tidak dikabulkan oleh Allah, kita berontak, kita protes, akhirnya kita stres. Karena apa? Karena tidak bisa berpikir, karena tidak ridho dengan ketentuan Allah, karena tidak mau dengan takdir yang telah ditentukan Allah kepada diri kita. Akhirnya dia berontak. Ketika dia berontak itu, maka secara otomatis dia akan jauh dari rahmatnya Allah, dia akan jauh daripada pelukannya Allah, dan akan mendekati sesuatu hal yang dilarang oleh Allah, dan mendekati murkanya Allah. Karena tidak pernah berpikir dan tidak memakai akalnya dengan baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya banyak orang-orang yang menjadi gila, banyak orang-orang yang menjadi stres ketika sesuatu yang didambakan tidak dia dapatkan. Ketika sesuatu yang diinginkan lepas dari tangan, orang-orang ini kalau dia tidak bisa berpikir dengan jernih, diimbangi dengan iman, dia akan stres. Dan itu banyak terjadi di Indonesia. Kebanyakan adalah orang-orang yang tidak bisa terima dan ridho dengan ketentuan Allah. Saya kasih contoh. Ketika musim-musim pilkada, banyak para caleg-caleg ini yang sudah jor-joran mengeluarkan harta, jor-joran mengeluarkan dana, tidak jadi, akhirnya stres. Makanya dulu pernah ada keguyonan yang rumah sakit jiwa siap menerima caleg-caleg yang tidak jadi. Kenapa ya? Karena dia tidak berpikir dengan jernih, tidak memakai akal dan imannya. Allah itu tahu yang terbaik buat kita, dan kita yakin Allah lah yang paling baik dan paling mengerti akan kebaikan kita, bukan kita yang sok tahu dengan kebaikan kita. Loh, aku wis ndonga terus, aku wis njaluk terus nang Gusti Allah tapi nggak dikabul-kabul loh. Tak kasih contoh gini, anak SMP atau anak SD disayang wong tuane, terus anak SD iki njaluk sepeda motor ninja. Nek wong tuane sayang,
otomatis nggak akan dikasihkan sepeda motor ninja. Satu, karena belum cukup umur. Yang kedua, mungkin belum menguasai sepeda motor. Kalau kasih sayang tok dikasihkan sepeda itu, kira-kira apa yang terjadi? Kecelakaan, Dul. Karena belum waktunya naik sepeda motor. Tapi kalau orang tua ini sayang kepada anaknya, dia akan pasti tahu nanti suatu saat nanti ketika anak ini sudah mampu, maka akan tak kasih sepeda motor yang dia inginkan. Makanya berpikirlah dengan jernih, pakai akal kita. Salah satu-satunya yang membedakan antara manusia dan binatang adalah kita diberkahi oleh akal. Kalau akal ini berpikir dengan liar, berpikir dengan harapan tanpa tindakan, berpikir dengan angan-angan tanpa ikhtiar, maka akal inilah yang akan menjadi racun untuk hidup kita. Apa yang kita miliki ini milik Allah, ini semuanya titipan. Ketika akal ini tidak berfungsi, ketika apa yang kita miliki diambil lagi oleh yang maha punya, oleh Allah, kalau orang ini berpikir dengan jernih, dia akan ridho, dia akan lilo, karena dia tahu apa yang saya miliki adalah semuanya milik Allah, bukan milik saya. Jadi dia tidak akan stres. Tapi kalau orang yang tidak memiliki pikiran yang jernih, akal yang sehat, dengan iman yang kuat, ketika apa yang dia miliki ditarik kembali lagi oleh Allah, kemungkinan besar orang ini akan menjadi stres. Akhirnya larinan nggone maksiat. Akhirnya larinan nggone tempat-tempat hiburan. Maka jauh daripada rahmat Allah. Jadi makanya orang bijak mengatakan ikmalul aqli ittiba'u ridwanillahi ta'ala wajtinabu sakhatihi. Kesempurnaan akal adalah ketika kita mengikuti ridho dan mau dengan segala takdir-takdirnya Allah dan menjauhi segala apa yang dimurkai Gusti Allah. Kalau orang mau berpikir jernih ketika dia mau bermaksiat, dia pasti akan berpikir, kira-kira aku maksiat ini apa enggak gua awakku? Kira-kira aku mau maksiat seperti ini Gusti Allah nanti marah enggak sama saya? Tapi kalau orang sudah tidak punya akalnya ini, mau maksiat seperti apapun, lewat coy, gas, los, karena enggak pakai akal. Coba kita berpikir sedikit. Gunakan akal kita. Kita sudah diberikan kenikmatan yang luar biasa oleh Allah. Kita sudah diberikan fasilitas yang sangat gratis oleh Allah. Hidup gratis, oksigen gratis, mata gratis, telinga gratis, kaki gratis, tangan gratis. Ketika apa yang dititipkan oleh Allah kepada kita, kita arahkan ke tempat yang tidak disukai Allah. Kalau otak kita ini bisa berpikir, kita pasti punya rasa malu, coy. Kita pasti punya rasa takut. Kita pasti punya rasa sungkan. Kalau kita punya akal, kalau kita mau berpikir. Tapi kalau otak kita nggak mau berpikir, dikengkang oleh hawa nafsu, dikendalikan hawa nafsu, maka akal akan menjadi sumber maksiat untuk mengarahkan ke tempat-tempat yang dilarang oleh Allah. Makanya mikir, kata Cak Lontong. Jauhi segala larangan Allah. Gunakan akal sehat untuk kita untuk beribadah. Dan gunakan akal sehat kita untuk menjauhi larangannya Gusti Allah. Dilanjut lagi daripada kata orang bijak di ucapan yang nomor 21. Orang bijak mengatakan La gurbata lil fadili wala watona lil jahili. La gurbata lil fadili wala watona lil jahili. Seseorang yang punya pengetahuan, seseorang yang memiliki ilmu, maka dimanapun dia berada, dia tidak akan pernah merasa asing. Karena dirinya selalu
bisa menjadi hidup dengan pengetahuannya. Dan sebaliknya ketika orang tidak punya ilmu, dimanapun dia berada, dia akan merasa asing. Ini sebuah kalimat simpel, tapi maknanya sangat dalam. La gurbata lil fadili walatona lil jahili. Orang yang berpengetahuan tidak akan pernah merasa asing dimanapun dia berada. Dan orang yang tidak berpengetahuan akan merasa asing dimanapun dia berada. Saya coba jelaskan dengan segala cara saya, dengan sesimpel-simpelnya. Orang yang mulia adalah orang yang berilmu, serta orang yang beramal. Dimanapun dia berada, orang yang berilmu dan orang yang hobi beramal ini, dimanapun dia berada, dia akan memanfaatkan keilmuannya untuk menjadi orang yang manfaat di sekelilingnya. Dia akan mengamalkan apa yang dia punya. Karena apa? Karena orang yang mulia adalah orang yang berilmu. Contoh, anak lulusan pondok pesantren. Kapanpun dia disuruh mimpin tahlil. Karena tahu ilmunya. Disuruh nalkin mayat. Karena tahu ilmunya. Disuruh khutbah Jum'ah. Karena tahu ilmunya. Disuruh menjadi Pak Mudin di setiap desa. Sanggup. Karena tahu ilmunya. Ketika masyarakat ada permasalahan hukum, dia tahu harus bertanya dengan siapa? Oh, kepada orang itu yang ahli ilmu. Dengan segala permasalahan di masyarakat, sowan ke beliaunya, ke orang yang berilmu ini, maka ditemukanlah solusi-solusi daripada orang yang berilmu. Mulia nggak orang seperti ini? Mulia, bro. Dia mulia karena ilmunya, dia mulia karena amalnya, dan orang seperti ini dimanapun dia berada, dia akan selalu dimuliakan oleh orang. Dan sebaliknya ketika orang bodoh tidak tahu apa-apa, dimanapun dia berada, dia akan selalu diasingkan karena tidak bisa apa-apa. Tidak bisa apa-apa karena dia tidak punya ilmu apa-apa. Tidak punya ilmu apa-apa karena dia tidak tahu apa-apa. Kenapa bisa tidak tahu? Karena dia tidak mau cari tahu. Kenapa dia tidak mau cari tahu? Males. Makanya orang jangan sok tahu. Yang tidak tahu carilah ilmu kepada orang yang tahu. Dan orang yang tahu berikanlah ilmu kepada orang yang tidak tahu. Biar apa? Biar tidak menjadi orang yang sok tahu. Nah, zaman sekarang adalah zaman mana banyak orang yang tidak tahu menjadi orang yang pura-pura tahu. Dan orang yang paling bahaya di tengah masyarakat adalah orang yang merasa sok tahu. Hati-hati. Hiasilah diri kita dengan ilmu. Hiasilah diri kita dengan amal. Maka insya Allah dengan ilmu kita, dengan amal kita, dimanapun Allah menakdirkan selagi masih di buminya Allah, bahkan nanti kelak kita di akhirat, kita akan dimuliakan karena ilmu kita. Muliakan diri kita dengan ilmu. Jangan hinakan diri kita dengan kebodohan. Belajar. Loh, aku wis tua Gus, aku wis duwe anak, aku wis ngene. Gak ada alasan untuk belajar. Dalam kitab Ta'lim Muta'alim sudah jelas diterangkan di bab awal, belajar itu hukumnya wajib. Sampai kapan? Sampai mati. Jadi nggak ada alasan untuk kita tidak belajar. Paham nggih? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka dari itu, muliakan diri kita dengan ilmu, muliakan diri kita dengan amal-amal soleh. Supaya apa? Supaya ketika kita berada di suatu tempat, kita dimuliakan oleh ilmu kita, kita dimuliakan oleh amal-amal kita. Yang memuliakan kita bukan diri kita, tapi ilmu-ilmu kita, amal-amal kita. Sekarang tuh banyak orang bodoh yang pura-pura sok tahu, orang bodoh yang pura-pura memiliki ilmu, akhirnya berani tampil di depan. Akhirnya berani mengarahkan ke sana, mengarahkan ke sini. Bahkan ada yang berani berfatwa tentang hukum, padahal dia tidak tahu apa-apa.
Akhirnya apa? Akhirnya sesat dan menyesatkan. Ini yang terjadi pada zaman sekarang. Makanya Allah yarham Ki Haji Abdurrahman Wahid, atau kita lebih kenal dengan sebutan Gus Dur, dulu pernah mengatakan nanti akan ada zaman orang yang tidak pernah mondok, orang yang tidak pernah mengambil ilmu di pendidikan di pondok pesantren akan dipanggil ustadz, dan mereka akan berfatwa dengan seenaknya, mereka akan berfatwa dengan nafsunya. Dan ini terjadi, bro. Orang yang tidak tahu apa-apa menjadi seolah-olah menjadi tahu apa-apa dan sok tahu. Bahaya orang seperti ini. Ini bisa menyesatkan loh. Dia dari mana belajarnya, dari mana gurunya. Makanya saya sering mengatakan kepada teman-teman saya, kepada santri-santri saya, carilah ilmu dengan sanad keilmuan yang pas, dengan guru yang pas. Maksudnya pas itu apa? Pas nyambung kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi kelak ketika kita nanti dituntut dengan ilmu-ilmu kita, maka kita akan terselamatkan dengan sanad keilmuan sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, sebagai penutup, saya mengingatkan diri saya pribadi dan saudara-saudara saya semuanya, gunakan akal kita yang telah dibekalkan Allah kepada kita untuk hidup ini, untuk beribadah kepada Allah. Gunakan akal kita yang diberikan kepada Allah untuk kita berpikir sebelum kita bertindak, apakah tindakan ini baik atau tidak, apakah tindakan ini bermanfaat atau bermudarat, apakah tindakan ini bisa menjadi manfaat untuk diri saya atau diri orang lain atau tidak. Itulah gunanya akal. Makanya tadi diterangkan, ikmalul akli ittiba'u ridwanillahi ta'ala wa jatinabu sukhatihi. Kesempurnaan akal adalah ketika kita bisa mengikuti segala rindunya Allah kepada kita, dan kita bisa menjauhi segala apapun yang dilarang oleh Allah. Dan yang di ucapan yang berikutnya adalah yang membedakan antara orang mulia dan orang bodoh. Orang mulia dan orang bodoh. Orang mulia karena ilmu dan amalnya, orang bodoh karena adalah ketidaktahuannya apa-apa. La gurbata lil fadili walawatona lil jahili. Orang yang mulia adalah orang yang punya ilmu dan beramal. Ketika dia ditempatkan dimanapun dia berada, dia akan menjadi orang yang dimuliakan, orang yang manfaat untuk sekelilingnya. Sementara orang bodoh adalah orang yang tidak tahu apa-apa dan dia akan diasingkan ketika dia berada. Maka dari itu, insya Allah dengan barokahnya hari Jumat ini, barokahnya ngaji, kita mendapatkan ampunannya oleh Allah. Allah menanamkan nurnya Nabi Muhammad di dalam hati kita. Allah menanamkan keimanan dalam hati kita, sehingga Allah mencernihkan pikiran kita untuk selalu berpikir sebelum bertindak, dan didekatkan dengan rahmatnya Allah, dan didekatkan dengan para kekasih-kekasihnya Allah. Maka dari itu, saya Huda Al-Pati dan seluruh pengurus Radio BMS Indonesia, Radio Dakwah dan Kemanusiaan, memohon maaf apabila ada salah-salah kata untuk seluruh jamaah BMS dan jamaah Majelis Ngopi Ati Lumajang dimanapun panjenengan berada. Jaga kesehatan, jaga iman. Semoga Allah memaafkan kita semuanya, dan Allah mengumpulkan kita nanti dengan orang-orang yang kita cintai, terkhusus baginda Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.